Ruang terdistorsi saat sosok perlahan muncul. Sosok itu berambut biru dan mengenakan jubah biru. Sosok ini adalah Tianzun ke-9. Orang yang memimpin para ahli dari Aula Jiwa ke Pavilion Bintang Jatuh saat itu. Xiao Yan mengingat orang ini dengan baik. Jika Yao Lao tidak maju ke Bansheng, Pavilion Bintang Jatuh akan berakhir dengan kerugian besar selama serangan itu. Tidak terduga bahkan orang ini telah datang. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dari tampilan situasinya, tampaknya Aula Jiwa dan Sekte Langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda persekutuan. Penemuan ini menyebabkan dia merasa sedikit kempis. Sekte Langit yang mendalam mungkin tidak sebanding dengan Hall of Souls, tapi itu masih faksi yang kuat. Jika kedua pihak ini bekerja sama, tekanan besar akan jatuh di Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Yan, kamu benar-benar cukup berani. Jika Anda tetap berada di dalam Pavilion Bintang Jatuh, yang ini tidak akan bisa melakukan apapun kepada Anda. Tidak disangka bahwa kamu benar-benar berani keluar sendirian. Tianzun ke-9 tersenyum saat dia melihat Xiao Yan dan dengan samar mengomentari situasinya. Ekspresi Xiao Yan suram. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya berada di tingkat bintang ke-7 hingga ke-8. Bahkan setelah Xiao Yan melepaskan api langit 3 perubahan misterius, dia tidak akan bisa melawannya. Apalagi, dari apa yang dia katakan sebelumnya, ruang ini telah disegel olehnya. Karenanya, token geospasial yang diberikan guru kepadanya juga telah kehilangan pengaruhnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia tidak menyangka situasinya menjadi begitu berbahaya. Namun, kekuatannya saat ini telah melonjak. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan teratai api pemusnahan dan telapak agung penciptaan surga, dia percaya bahwa bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan untuk menerimanya dengan paksa. Selain itu, metode Ki Mantra Api telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian. Dia tidak perlu khawatir tentang memasuki kondisi lemah setelah menggunakan teratai api pemusnah. Bocah, kamu harus menyerah saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari tangan kami bertiga hanya dengan kekuatanmu saja? Shenluo Guizun berbicara dengan cara yang menyeramkan. Yao Hua Liangjun dengan lembut melambaikan kipas lipat di tangannya. Dia memandang Xiao Yan yang suram dan kehati-hatian tambahan diam-diam muncul di dalam hatinya. Dia telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu dan secara alami memahami kekuatan besar dari teratai api pemusnah itu. Saat ini, orang ini dipaksa menuju jalan buntu. Jika dia menjadi berkepala dingin dan berusaha sekuat tenaga, kemungkinan dia akan bertarung sampai semua orang menderita. Itu mungkin tidak pasti. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Dou Qi bersiul di dalam tubuhnya saat ini. Xiao Yan, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ayahmu? Tianzun ke-9 menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan. Dia secara pribadi telah menyaksikan Xiao Yan melepaskan telapak agung penciptaan surga. Bahkan hantu tua Zhai Xing terbunuh di tempat. Karena itu, dia takut akan serangan ini. Dia tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan ingin menggunakannya. Cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan menjadi lamban saat mendengar teriakan dingin dari Tianzun ke-9. Xiao Yan memelototinya. Ikuti kursi ini kembali ke Hall of Souls dan kamu akan bisa bertemu ayahmu. Jika kamu berani melawan, kursi ini akan membunuh ayahmu setelah kembali. Tianzun ke-9 berbicara dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Mata Xiao yang gelap dan dingin saat dia menatap Tianzun ke-9. Sesaat kemudian, dia tertawa. Nadanya tenang saat dia menjawab, tidak kusangka bahwa kamu sebenarnya adalah Tianzun Hall of Souls ke-9. Anda bahkan mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Aku bukan orang bodoh hanya dengan hidup di luar dengan baik, aku benar-benar bisa menyelamatkan ayahku. Setelah aku mendarat di tanganmu, klan Xiaoku akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, ancamanmu ini tidak berguna untukku. Mata Tianzun ke-9 menjadi suram saat mereka melihat wajah tenang Xiao Yan.
Dia tidak berharap Xiao Yan bertindak seperti ini. Tentu saja, itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Selama dia masih hidup, dia akan bisa menyelamatkan Xiao Shan. Namun, begitu Xiao Yan mendarat di tangan Hall of Souls, kesempatan kecil ini akan hilang. Penalaran semacam ini tidak rumit. Seseorang yang menghargai hubungan cukup untuk menempuh jarak yang sangat jauh dari Kekaisaran Jiama ke Dataran Tengah untuk menyelamatkan yang lain memiliki penalaran tingkat tinggi dan mampu menerima pilihan tertentu. Tianzun ke-9, anak nakal ini licik seperti rubah. Dia tidak akan tertipu oleh tipuanmu ini. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang benar. Yao Hua Liangjun menanggapi. Ekspresi Tianzun ke-9 tidak peduli saat dia mengangguk. Dia dengan lembut mengambil langkah maju. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. 5 jarinya membentuk bentuk cakar dan membawa angin kencang saat mereka meraih tenggorokan Xiao Yan. Ruang itu runtuh kemanapun angin dari cakar itu lewat. Kalau begitu, kursi ini secara pribadi akan bertindak dan menangkapmu kembali. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dihadapkan dengan angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Cahaya keemasan samar bertahan di atas tangan kanannya saat tinjunya dilemparkan dengan keras. Bang! 2 kelompok angin bertemu di udara. Ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar. Riak angin menyebar secara melingkar, merobek ruang di sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Bam-bam! Tubuh Xiao Yan gemetar saat keduanya bertabrakan. Kakinya terhuyung mundur selusin langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini, dia benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9 ini. Tianzun ke-9 berada di puncak level bintang 7. Hanya 1 langkah lagi dan dia akan mencapai level bintang 8. Untungnya, tangan kanan saya telah ditempa oleh roh emas. Jika tidak, beberapa luka pasti akan terjadi selama tabrakan ini. Mata Xiao Yan berkedip. Puncak bintang ke-7 terlalu kuat. Dia hampir tidak bisa menghadapi serangan bahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak menggunakan telapak agung penciptaan surga atau teratai api pemusnah, tidak mungkin dia melakukan perlawanan. Tianzun ke-9, jangan beri anak nakal ini waktu untuk beristirahat. Dia berlatih metode Qi kelas Tian dan dapat pulih dengan sangat cepat. Jika hal-hal berlarut-larut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun datang dalam sekejap setelah menyaksikan Tianzun ke-9 mengungkapkan kekuatannya yang besar untuk memaksa Xiao Yan mundur. Shenluo Guizun menjerit keras dan keduanya menyerang bersama. Pilar Douqi yang sangat ganas dengan keras bergegas menuju Xiao Yan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Mampu membuat kita bertiga menyerang bersama, Xiao Yan, kamu bisa dianggap seseorang yang dianggap tinggi oleh kita. Tianzun ke-9 tidak menentang saran Shenluo Guizun. Misinya adalah menangkap Xiao Yan. Misi terakhir kali gagal, yang membuat kepala aula tidak senang. Kali ini, dia keluar atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa menangkap Xiao Yan, dia akan menebus kegagalannya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan tampilan ini. Semuanya bisa dibicarakan setelah menangkap Xiao Yan. Tianzun ke-9 tidak terus ragu setelah pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Douqi yang agung melonjak ke segala arah saat dia mengangkat tangannya. Kekuatannya bahkan menyebabkan langit bergetar. Bang bang bang. Energi yang melonjak di langit terus meledak. Menghadapi serangan 2 bintang 6 Douzuns dan 1 bintang 7 Douzun, bahkan Xiao Yan pun berada dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak memiliki bantuan kecepatan dan kekuatan api langitnya, dia akan terluka parah oleh ketiganya. Namun demikian, saat pertempuran menjadi semakin panas, situasinya menjadi semakin buruk baginya. Bang! Xiao Yan sekali lagi dipaksa bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun ke-9. Setelah itu, tulang sayap di belakang tubuhnya dengan cepat mengepak dan 2 bayangan muncul. Baru kemudian dia nyaris menghindari serangan diam-diam yang dibuat oleh Yao Hua Liangjun dan Shenluo Guizun.
Memanfaatkan kesempatan ini, dia mundur dari area yang dikelilingi oleh ketiganya. Ekspresi Xiao Yan menjadi gelap dan padat setelah mundur. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke telapak tangannya. Hati-hati, dia akan menggunakan skill Dou kelas Tian. Tubuh Tianzun ke-9 tiba-tiba berhenti ketika dia melihat apa yang sedang dilakukan Xiao Yan. Dia memberitahu mereka dengan suara padat. Kata-kata Tianzun ke-9 mengejutkan Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun. Mereka mulai mundur dengan cepat. Telapak agung penciptaan surga. Ekspresi Xiao Yan suram. Energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian, cahaya hitam yang aneh muncul. Telapak tangannya menghantam ruang kosong di bawah. Ci! Cahaya hitam bulat yang aneh segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat kuat muncul dari cahaya bola. Tianzun ke-9 dan dua lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan isap yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam. Dia berteriak, "Jangan panik. Keterampilan Dou kelas Tian mungkin sangat kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan." Tubuh Tianzun ke-9 adalah yang pertama berbalik setelah menangis. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa pengekangan apapun. Dou Qi yang luas dan perkasa menyebabkan tetesan hujan kecil turun perlahan. Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga mengatupkan gigi dan memanggil semua Dou Qi di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, Dou Qi bersiul di langit seperti badai yang menimbulkan suara rengekan. Hah! Dou Qi melonjak secara eksplosif dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Dou Qi yang berukuran 1000 kaki. Pilar itu bertahan di atas kepala mereka bertiga dan berputar sekali. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, "Swoos," saat mereka bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Bang! Sepasang energi yang sangat menakutkan bertabrakan. Pada saat ini, matahari pun menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak. Pohon-pohon yang padat di bawah tampak seperti gandum yang dipanen. Dengan suara yang hancur, batang mereka patah dengan cara yang spektakuler. Badai energi menyebar. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi itu dengan paksa dicegah menyebar. Namun, kekuatan hisap di dalamnya tetap menakutkan. Pilar Dou Qi sepanjang 3000 kaki ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong. Baru kemudian bola itu perlahan menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun keduanya menghela nafas lega. Kengerian hadir di mata mereka. Jika Tianzun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja yang tidak akan mampu menghadapi skill Dou yang menakutkan ini. Wajah Tianzun ke-9 agak pucat. Jelas, dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya, dia berhasil memblokir pukulan membunuh Xiao Yan. Selanjutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tegang saat dia menatap Xiao Yan dari kejauhan dan dengan ganas tertawa. "Sekarang, diri mulia ini akan melihat taktik apa yang kamu miliki." Senyum dingin juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat senyum ganas Tianzun yang ke-9. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. "Tenang, aku akan memastikan kalian semua akan makan sepuas hati." Senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 berubah menjadi hijau ketika dia melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiao Yan. Adik kecil Xiao Yan. Aku akhirnya menemukanmu." Garis retakan spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah Tianzun ke-9 berwarna hijau. Setelah terbentuknya celah spasial, sesosok yang kuat dengan cemas keluar dari situ. Dia berdehem dan meratap pada Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat melihat sosok yang dikenalnya ini. Dia mengeluarkan suara tertegun, "Hei King." Sosok manusia yang keluar dari celah spasial memiliki tubuh kekar, dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Sosok itu memancarkan aura ganas yang kaya. Penampilannya secara mengejutkan mirip dengan ahli dari suku naga Void kuno, yang telah ditemui Xiao Yan, "Hei King." "Kakak Hei King."
Kenapa kamu datang? Xiao Yan juga terkejut saat sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku datang untuk mencarimu tentang beberapa hal. Orang-orang tua dari suku itu telah mengirim saya untuk menemukan Anda. Sial. Untungnya, Xian meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan mencarimu sampai aku mati. He Qing menatap Xiao Yan seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru bergegas mendekat dan menghela nafas lega. Pencariku? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Masalah apa yang bisa membawa naga void kuno ke arahnya? Mungkinkah? Apa terjadi sesuatu pada Xian? Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia menoleh ke He Qing dan mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam. Dia tidak dalam masalah. Namun, ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda punya waktu, Anda harus pergi dengan saya. He Qing menggosok kepalanya saat dia berbicara. Xiao Yan ragu sejenak saat melihat ekspresi He Qing yang agak muram. Setelah itu, dia mengangguk. Tampaknya masalahnya cukup besar. Kalau tidak, itu tidak akan membuat ahli seperti He Qing menjadi panik. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya akan melakukan perjalanan bersama Anda. Apakah ada masalah? He Qing pulih hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menoleh, melihat, dan melanjutkan dengan sikap tertegun, ini adalah Moyu tua dari Aula Jiwa. Apakah kamu ingat paman He Qing ini? He Qing. Tianzun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresinya suram karena dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah sedikit saat dia berseru, kamu adalah He Qing dari suku naga void kuno. Apakah nama, He Qing, adalah sesuatu yang orang tua sepertimu bisa katakan? Dengan posisi Anda sebagai Tianzun ke-9, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. He Qing membungkus tangannya di depan dadanya. Dia meringkuk mulutnya dan tidak memberikan wajah apapun pada Tianzun ke-9. Wajah Tianzun ke-9 menjadi sangat gelap dan suram saat dia mendengar kata-kata kasar He Qing. Namun, dia tidak mengungkapkan amarah apapun karena dia jelas mengerti bahwa pria besar di depannya ini adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan dia bukan tandingan orang ini. Teman ini. Diri lama ini adalah penatua dari sekte langit yang mendalam, Shenluo Guizun. Xiao Yan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh sekte langit mendalam saya. Saya berharap teman ini tidak akan campur tangan. Tianzun ke-9 mengetahui latar belakang He Qing, tapi Shenluo Guizun tidak. Setelah melihat Xiao Yan berangsur-angsur dirugikan, bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri, jadi Shenluo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sekte langit yang mendalam? Benda apa itu? He Qing mengerutkan alisnya. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata, kalian semua harus cepat dan pergi saja. Saya mencari adik laki-laki Xiao Yan, ada beberapa hal yang harus saya bicarakan. Berhentilah membuang-buang waktu ayah ini. Kamu. Ekspresi Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangzun berubah setelah mendengar kata-kata kasar He Qing. Mereka berdua dengan marah berteriak, kamu berani untuk tidak menghormati sekte langit yang mendalam? Anda mencari kematian. Setelah teriakan keras mereka terdengar, mereka berdua melangkah melalui ruang kosong. Tubuh mereka segera melesat ke depan seperti kilat. Douk yang gelap dan dingin dengan keras menghantam He Qing tanpa ditahan. Dua bintang 6 Douzuns benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini. He Qing tertawa terbahak-bahak saat melihat keduanya bergegas mendekat dan maju bukannya mundur. Kedua tinjunya menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh. Akhirnya, dia mengirim tinjunya ke depan tanpa serangan mewah. Bang! Dua kepalan logam pecah dan membentuk dua tanda spasial hitam. Tanda spasial hitam bergerak cepat sebelum bertabrakan dengan keras dengan keduanya. Apa asal-usul orang ini? Tubuh kelompok Shenluo Guizun gemetar setelah tabrakan. Ekspresi mereka segera menjadi pucat. Kekuatan menakutkan yang mereka hadapi, yang sepertinya bisa menghancurkan segalanya, menyebabkan teror melonjak dari dalam hati mereka. Grup.
Teror baru saja muncul saat tenggorokan mereka dipenuhi sesuatu yang manis. Mereka berdua mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka dengan keras menembak ke dalam hutan di bawah, menabrak tanah dan membentuk lubang sedalam 100 meter. Kekuatan sisa yang kuat benar-benar menghancurkan pohon-pohon besar dalam radius 100 meter. Tepuk tangan. Hei King mengirim keduanya terbang dengan pukulan dari masing-masing tinju. Setelah itu, dia menepuk kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Matanya, yang berisi niat buruk, melirik wajah suram Tianzun ke-9. Dia berkata, "Moyu, apakah kamu akan tersesat sendiri atau ayah ini akan melakukannya untukmu?" Hei King, jangan bersikap sombong. Xiao Yan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala aula. Apakah kamu benar-benar akan melindunginya? Tianzun ke-9 menuntut dengan dingin. Hei King menyipitkan matanya. Dia menggosok kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara lemah, "Ayah ini tidak peduli tentang semua ini. Orang tua dari klan itu ingin aku menemukan Xiao Yan. Karena ayah ini ada di sini, semua orang harus melupakan tentang membawanya pergi." Retak. Kemarahan di mata Tianzun ke-9 melonjak. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retakan. Douk yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. "Kamu ingin bertarung? Baiklah, aku yang dulu juga ingin melihat apakah kamu telah meningkat setelah sekian tahun." Hei King terkekeh dingin. Tubuhnya menjadi terdistorsi. Itu memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang teredam. Setelah suara tulang-tulang ini muncul, tubuhnya menjadi lebih besar. Tekanan yang sangat kuat secara samar-samar dipancarkan dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke-9 bergerak-gerak tanpa sadar saat dia merasakan tekanan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia bukan tandingan Hei King dengan kekuatannya. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, kontrol atas uang yang ditunjukkan oleh naga void kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Bahkan seseorang yang lebih kuat dari naga void kuno akan merasa sulit untuk dikalahkan dan berhasil mempertahankan pihak lain. "Hei King, aku tidak percaya kamu bisa melindungi bocah ini selamanya." Tianzun ke-9 berbicara dengan nada padat. "Ini bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan hal ini," Hei King meliriknya dan menjawab. HMPH. Tianzun ke-9 mendengus dingin. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Tidak disangka dia berhasil menghindari Yao Chen, tetapi akhirnya menarik seseorang dari suku naga void kuno. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki hubungan dengan suku ini. Sejak Hei King menunjukkan dirinya, Tianzun ke-9 mengerti bahwa menangkap Xiao Yan telah menjadi tugas yang mustahil. Tianzun ke-9 hanya bisa mengatupkan giginya ketika dia memikirkan hal ini. Dia menatap Xiao Yan dengan kejam dan berkata, "Xiao Yan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Saya tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkan Anda." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tianzun ke-9 tidak lagi tinggal di tempat ini. Dia berbalik dan baru saja akan pergi ketika Hei King tiba-tiba membuka mulutnya, "Moyu, ketika kamu kembali, beritahu orang-orang di atasmu untuk tidak melawan Xiao Yan dan anggota klan Xiao. Dendam antara klan Hun, Jiwa, dan klan Xiao sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan berlebihan, akan tiba saatnya di mana Anda semua akan menyesalinya." Kata-kata ini tidak diucapkan oleh ayah ini. Kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang tua dalam suku itu. Tianzun ke-9 menyipitkan matanya saat mendengar kalimat terakhir Hei King. Dia dengan dingin tertawa, tidak ada gunanya memberitahuku hal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Hall of Soul saya untuk melakukan apapun. Klanku tidak bisa, dan suku naga void kuno Anda juga tidak bisa. Tubuh Tianzun ke-9 bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Hei King dengan lembut menggosok tinjunya saat dia melihat sosok Tianzun yang ke-9 menghilang. Ekspresinya dingin. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Adik Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Saya telah merepotkan kakak laki-laki untuk campur tangan lagi."
Xiao Yan menangkupkan tangannya saat dia menjawab. Tidak masalah. Kali ini, suku naga Void kuno saya pasti akan merepotkan Anda. He Qing menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, kamu akan menyadari alasan yang tepat begitu kamu ikut denganku. Jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Masalah ini sangat penting. Tidak ada yang salah. Melihat bahwa He Qing, yang memiliki karakter kasar, bertindak dengan keseriusan seperti itu, hati Xiao Yan menjadi serius. Apa yang menyebabkan suku naga Void kuno menjadi cemas? Ya, bagaimanapun, bolehkah saya mengajak teman saya? Xiao Yan menunjuk ke arah King Lin tidak jauh. Ketika He Qing muncul, tetua dari sekte langit yang mendalam, yang telah terlibat dalam pertempuran dengan King Lin, dengan cepat mundur. Dia mundur lebih cepat ketika dia melihat He Qing mengirim kelompok Shen Luo Guizun terbang dengan pukulan. Orang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mendekat. Ya, tidak apa-apa, He Qing melirik King Lin dan mengangguk. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat anggukan. Hanya beberapa saat sejak Tianzun ke-9 pergi. Dia khawatir King Lin kembali sendirian. Secara alami untuk yang terbaik yang disetujui oleh He Qing. Sementara Xiao Yan menghela nafas lega, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka setan langit, yang telah dipukuli sampai ribuan bekas luka dan ratusan lubang muncul di tubuhnya. Dia mendesah pelan di dalam hatinya. Boneka setan langit, yang telah mengikutinya untuk waktu yang lama, menunjukkan tanda-tanda menjadi memo. Setelah Xiao Yan menyimpan boneka itu, King Lin juga mengembalikan ahlinya ke matanya, meninggalkan Hua Jin yang ketakutan berdiri di langit. Dia menunjukkan kengeriannya saat dia melihat He Qing. Kekuatannya menyebabkan dia merasa terkejut. Tuan muda Xiao Yan, apakah kita akan melepaskan wanita ini? Ini salahnya kami dicegat kali ini. King Lin bertanya dengan lembut. Tidak ada waktu. Xiao Yan melirik wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka terdesak waktu dan dia terlalu malas untuk secara pribadi memberi wanita ini pelajaran. Kakak He Qing, ayo pergi. Xiao Yan berbalik untuk melihat He Qing saat dia berbicara. Iya. He Qing mengangguk. Tangannya terangkat di udara di depannya dan merobek celah spasial. Tubuh Xiao Yan dan King Lin masuk dalam sekejap. Hua Jin menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan kejam di perutnya. Namun, kutukan itu baru saja muncul di hatinya saat He Qing, yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retakan spasial di langit, berhenti. Dia melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh. Gelombang kekuatan yang menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Grup. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan keras menabrak gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya jauh di bawahnya. Jangan mengira bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita. He Qing mengayunkan tangannya yang besar setelah membuat Hua Jin terbang dengan tamparan. Dia melintas lebih dekat ke celah spasial. Dengan suara, "Ci," dia masuk dan menghilang bersamanya.